Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat, kuat, semangat walaupun belajar di rumah. Nah, ketemu lagi bersama Bapak. Untuk minggu kali ini Bapak akan menerangkan sama pendidikan kewarganegaraan, yaitu dengan materi mengenai tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya perhatikan, konsentrasi ya. Nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila itu ada 5. Nah, yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan, dan yang keempat ada nilai kerakyatan, dan yang kelimanya adalah nilai keadilan. Nah, adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Nilai ketuhanan dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan yang Maha Esa pencipta alam semesta. Masyarakat Indonesia memiliki keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Itu nilai ketuhanan dalam Pancasila. Sekarang yang keduanya adalah nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Itu diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Nah, untuk nilai yang ketiga itu nilai persatuan dalam Pancasila, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Untuk yang keempatnya adalah nilai kerakyatan dalam Pancasila, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Nah, untuk nilai yang kelimanya yaitu nilai keadilan dalam Pancasila, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah nilai dasar Pancasila dalam kehidupan. Nah, sekarang nilai-nilai dasar Pancasila ini dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, hakikat ideologi terbuka. Istilah ideologi ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata, yaitu idea serta logi. Idea artinya melihat, sedangkan logi itu berasal dari kata logos yang artinya pengetahuan teori. Jadi ideologi bisa diartikan sebagai hasil penemuan dalam pemikiran yang berupa pengetahuan atau juga teori. Ideologi juga diartikan sebagai suatu kumpulan konsep sistem yang dijadikan sebagai asas ya pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup manusia. Itu hakikat ideologi sebagai ideologi terbuka. Berikut ini adalah pengertian ideologi menurut para ahli, yaitu menurut Karl Marx, ideologi adalah suatu hasil pemikiran yang diciptakan oleh pemikirannya, padahal kesadaran para pemikir itu pada dasarnya ditentukan oleh adanya suatu kepentingannya. Sedangkan menurut Surjonto Puspurwodoyo ini mengatakan bahwa ideologi sebagai kompleks pengetahuan yang secara universal menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya serta bumi seisinya dan juga menentukan sikap dasar untuk dapat mengolahnya. Ini menurut
Dr. Alfian mengatakan bahwa ideologi adalah pandangan atau juga sistem nilai yang menyeluruh serta juga mendalam mengenai bagaimana cara yang tepat, yakni secara moral dianggap benar serta juga adil, mengatur adanya tingkah laku bersama di dalamnya berbagai segi kehidupan. Itu teori ideologi menurut para ahli. Nah, kita lanjutkan, yaitu mengenai tentang berikut perbedaan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Nah, di sini ada ideologi terbuka, ideologi tertutup. Satu, ideologi terbuka, sistem pemikirannya terbuka, sedangkan kalau ideologi tertutup, sistem pemikirannya itu tertutup. Terus dua, ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Terus yang ketiganya itu ada ideologi terbuka, dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup, dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis seseorang atau satu kelompok orang. Nah, yang keempat, ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara melainkan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup, pada dasarnya ideologinya tersebut dibuat oleh negara yang memiliki kekuasaan. Ideologi terbuka yang kelimanya tidak hanya dibenarkan melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakatnya. Sedangkan ideologi tertutup, pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh para penguasanya, oleh para penguasa negaranya. Nah, lanjut ya, itu perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Sekarang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat khayal, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu teknologi pengetahuan. Nah, itu ya anak-anak mengenai tentang nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, walaupun belajar di rumah, jangan pantang menyerah, harus tetap terdepan ya dalam kebaikan. Nah, ada tugasnya, yaitu nanti kerjakan LKS halaman 11, nanti tugasnya kumpulkan, nanti bisa dikumpulkan nanti ke sekolah, nanti ada informasi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.